Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa salaman, salawat dan serta salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mengharapkan syafaatnya. Dengan banyak bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita bagian dari umat yang mendapatkan solawat dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita lanjutkan di fikih Ramadan, kupas kitab Kifayatul Akhyar, program Amaliyah Ramadan SMB Islam Al-Azhar 9 di tahun ini, tahun Hijriah 1443. Silakan dibuka kitabnya. Wa'lam, dan ketahuilah, i'lam, ketahuilah, dari alima ya'lam, ketahuilah, annau, sesungguhnya, kama tajibu, sebagaimana wajib al-kafaru, kafarat, yajibu at-ta'zir aidon, wajib juga ta'zir juga, ya. Jadi ta'zir itu hukuman yang diberikan oleh hakim atau qadi, hukuman tambahan selain kafarat. Ada juga tambahan, bisa juga denda, bisa juga hukuman apapun tambahan buat orang yang melakukan pelanggaran yang di atas, yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu tentang hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari. Jadi bukan hanya kafarat yang tadi, tetapi juga ada ta'zir. Ya, ta'zir disesuaikan dengan hakim, kondisi lingkungan masyarakat, apakah itu denda atau penjara atau apapun. Ini namanya hukum ta'zir. Wadda'a al-Baghawi al-ijma' ala dzalika, dan Imam al-Baghawi mendakwakan, menyampaikan bahwa ini ijma', sudah ada kesepakatan ulama tentang adanya tambahan ta'zir ala zalika, itu atas hukuman ta'zir bagi orang yang melanggar pelanggaran berat di bulan Ramadan. Wal kafarah ma dzakarahu, dan kafarat yang sudah disebutkan, wa hiya kafarah tartib, yaitu kafarat yang urutannya harus diikuti, tartib, ya, mulai dari tadi memerdekakan hamba sahaya, itu namanya kafarat tartib, baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, itu nggak kuat baru memberikan makan 60 miskin. Fa in ajaza, jika dia lemah, anil jami', tidak bisa memenuhi semuanya, semua 3 hal denda tersebut dia tidak bisa laksanakan, istaqarrat fi zimmatihi, maka itu akan terus menjadi tanggungannya, menjadi hutang baginya. Walau syara'a, jika dia tahun depan fis saumi, tahun depan dia masih puasa, ya, au al-it'am, atau dia makan, ya, dia akan berpuasa yang denda 2 bulan berturut-turut itu, atau dia mau memberi makan. Tiba-tiba summa qadara, dia mampu alal martabah al-muqaddamah, dia mampu memerdekakan budak, ya, martabat al-muqaddamah, martabat yang atasnya. Denda yang paling atas kan tadi memerdekakan hamba saya. Awalnya dia sudah mulai puasa, mau puasa 2 bulan berturut-turut, atau bahkan dia 2 bulan nggak kuat, dia mau pindah ke memberi makan. Tiba-tiba akhirnya dia mampu untuk bisa membayar atau memerdekakan budak. Lam talzamhu alal ashah, maka tidak wajib martabah muqaddamah ini menurut qaul sahih. Ya sudah, karena itu sudah lewat, sekarang sudah mampu, ya sekarang aja laksanakan puasa, lanjutin puasa, atau memberi makan. Adapun memerdekakan, dulu kan nggak mampu, ya sudah, itu nggak perlu kemudian diulang, hari ini harus memerdekakan budak, nggak. Walau kana man talzamhu al kafarat, dan jika adalah dia wajib baginya kafarat, ya, dia sudah kewajiban untuk kafarat, faqiron, keadaan dia ini fakir, fahal yajuzu lahu sarfuha ila ahlihi, maka bolehkah kafarat ini diserahkan kepada keluarganya, ya. Tadi memberi makan 60 miskin dia nggak bisa, bahkan yang paling miskin dia sendiri. Apakah boleh yang seperti itu dalam kondisi sekarang? Fihi wajhani, dalam hal ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma na'am, yang pertama betul, masih boleh, karena memang nggak ada lagi yang emang fakir kecuali dia, ya sudah, orang itu berhak, ya, tidak usah ke orang lain, buat keluarganya saja. 60 orang miskin, dia ada uang itu segitu-segitunya, ya buat dia sendiri akhirnya, jadi nggak ke orang lain. Lil hadis, karena sesuai dengan hadis. As-sahih was-sahih, adapun pendapat yang sahih, annahu la yajuzu kazakat wa sairil kafarat,
sesungguhnya hal demikian itu tidak boleh, la yajuz, tidak boleh. Kaz zakat, seperti zakat. Kita mau bayar zakat, istri kita, anak kita miskin, ya jangan, tetap nggak boleh zakat itu kepada istri, kepada anak, itu nggak boleh, meskipun mereka termasuk mustahik. Orang lain saja yang ngasih untuk anak atau istri kita. Kita yang mampu sebagai kepala rumah tangga, zakatnya ke orang lain, kita kasih keluar dari orang-orang yang wajib kita nafkahi. Jadi nggak boleh seorang suami zakat untuk istrinya, nanti istri berarti kan punya harta nih, fitrah, muter lagi ke anaknya, anaknya balik lagi ke ayahnya. Ini nggak boleh. La yajuzu kaz zakat, nggak boleh seperti zakat. Wasairul kafarat, dan kafarat yang lain pun nggak boleh untuk dia dan keluarganya, harus untuk orang lain. Namanya denda itu buat orang lain, nggak boleh untuk keluarganya. Wal jawabu anil hadis min aujuhin, sementara menjawab hadis Rasulullah tadi ada beragam. Min aujuhin, dilihat dari berbagai sisi. Ahaduha, salah satunya, annahu laisa fil hadis ma yadullu ala wuqu'i tamlik. Laisa, tidak ada dalam hadis tersebut sesuatu yang menunjukkan wuqu'i tamlik, pindahnya kepemilikan kepada orang tadi yang melakukan pelanggaran. Wa inna ma arada ayyumallikahu liyukaffira bihi. Rasul hanya ingin arada ayyumallikahu, agar dia memiliki, tapi untuk menutupi dosa dia, untuk dia bayar kafarat, tidak untuk dimiliki gitu ya, tidak untuk dia sebenarnya ya. Jadi hanya untuk membayarkan kafarat ke orang lain. Falamma akhbarahu bihalihi tasaddaqa bihi alaihi, ketika dihabarkan bahwa enggak ada orang yang paling miskin, halihi, ketika dia menceritakan keadaannya orang yang melanggar ini, tasaddaqa bihi alaihi, maka Rasul mensedekahkannya atasnya. Jadi atas karena dasar kasihan ya, sedekah Rasul kepada dia, bukan untuk tamlik, memindahkan kepemilikan gitu ya. Jadi ini sedekah saja gitu. Jadi dia bukan kemudian bebas dari kafaratnya, tidak gitu ya. Ini hanya disedekahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asani, yang kedua, yahtamilu atau yuhtamalu, bisa memungkinkan annahu mallakahu iyahu, Rasul memindah tangankan kepemilikan kepada dia. Tamar tadi, kurma tadi, kemudian memang pindah tangan, kemungkinan begitu. Ai amarahu, Rasul memerintahkan ayatasaddaqo bi, untuk mensedekahkannya. Ya, falamma akhbarahu bihajatihi, ketika dia menceritakan kebutuhannya, azina lahu atau udzina lahu, maka diizinkan baginya fi it'amihi li ahli, untuk dia memberi makan kepada keluarganya. Li'annal kafarah bil mal, karena sesungguhnya kafarat itu dengan harta. Li'annal kafarah bil mal innama takunu ba'dal kifayah, karena sesungguhnya kafarat dengan harta innama takunu, itu akan bisa terjadi ba'dal kifayah, setelah dia mampu gitu ya. Jadi kalau kondisi ini nggak mampu, akhirnya Rasul mensedekahkan, ya sudah, buat kamu sama keluargamu. Nah, nanti dia tetap punya tanggungan untuk bayar kafaratnya sendiri gitu ya. Ini menurut pendapat-pendapat yang aujuh tadi ya. As-salis, yang ketiga, yuhtamalu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tatawwa'a bit takfir alaihi. Sesungguhnya Nabi ingin memberikan sedekah dengan menutup kafarat darinya. Wa sawwaghalahu sarfahu ila ahli, dan Rasul membolehkan dia mentasarrufkan kepada keluarganya. Wa takunu faidatal khabar annahu yajuzu lil ghairi at-tatawwu' bil kafarat anil ghairi bi idnihi. Dan ini menunjukkan faedah kabar, faedah hadis ini, annahu sesungguhnya yajuzu, boleh, lil ghairi, bagi orang lain, at-tatawwu', dia menjadi sukarelawan, bil kafarat, dengan menutup kafarat orang lain, anil ghair bi izni, dengan izinnya dia. Jadi seolah-olah Rasul menjadi sukarelawan untuk yang membayarkan kafarat dia. Ya sudah, saya akan bayar kafarat kamu. Ya, asalkan dia mengizinkan, itu sah ya, bi iznihi. Wa annahu yajuzu lil mutatawwi' sarfuha ila ahlil mukaffar, dan memang bagi Rasulullah, mutatawwi', orang yang dia sukarelawan, boleh dia sorfuha, mentasarufkan ya, apa yang kafarat tadi diberikan juga kepada yang melakukan pelanggaran, itu boleh saja. Jadi udah, kamu yang nanggung, saya yang menanggung denda kamu.
Dan bagi orang yang menanggung ini boleh juga ngasih kepada orang tersebut, ahlil mukaffar. Ya, nggak harus ke orang lain ya. Jadi bebas bagi sukarelawan, udah saya nanggung bayarannya, tadi 60 miskin saya nanggung. Seolah-olah Rasulullah bilang demikian, dan kemudian Rasul boleh juga menyerahkan kepada orang tersebut. Wa hadhil ajwibah dzakaraha asy-Syafi'i fil Jawaban-jawaban ini disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i fil ummi dalam kitab Al-Um. Wallahu a'lam, dan semoga Allah Maha mengetahui terhadap ilmu tentang permasalahan ini. Jadi kemungkinan 3 tadi ya jawabannya, meskipun nggak boleh sebenarnya kalau dia pindah tangan, tetapi kemungkinan Rasul tadi yang memungkinkan yang ketiga itu. Rasul ingin menjadi sukarelawan untuk menutupi kafarat dia, dan boleh saja Rasul menyerahkan itu kepada dia ya, nggak ada larangan mutatawwi sarfuha ilal mukaffar. Dan ini jawaban-jawaban disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um ya, ini karangan Imam Asy-Syafi'i. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan semakin terbuka wawasan kita dan ada wacana ya, perbedaan pendapat itu hal yang normal, wajar dalam fikih seperti ini. Terbuka ruang diskusi, perbedaan pendapat, adanya ihtimal, kemungkinan tadi, adanya wajah 1, wajah 2, wajah 3. Wajah itu artinya sisi, dari sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, kemungkinan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.